Desember 2021 itu akan ada pergerakan antara sungai dan tanah yang mana akan mengakibatkan gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri yang Mas Jawir cintai, bersama terus dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan yang akan berbagi informasi kepada kalian. Iya. Apa yang menjadi ramalan prediksinya Ki Macan, ini semuanya kami tidak bisa memaksa kalian untuk percaya. Yang percaya boleh, tidak pun juga tidak apa-apa. Tetapi bagi kalian, tahan sesuatu hal yang berbau negatif. Betul. Terlebih kalian melakukan sesuatu hal yang bisa menyakiti. Gitu ya Ki ya. Betul. Nah, karena apa yang kalian tulis dalam komentar itu menandakan bahwa diri kalian itu seperti apa. Betul. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Mas Jawir ini terus saja menggaungkan agar para subscribernya Pintu Misteri, para penonton Pintu Misteri itu selalu berpikiran positif. Selalu melakukan hal-hal yang berbau menebar kebaikan. Karena apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Betul. Sehingga doa Mas Jawir, doanya Ki Macan itu untuk kakak-kakak semuanya, semoga saja selalu diberikan ketenangan hati dan pikiran, kekuatan hati pikiran, kekuatan tangan, kaki, bahu untuk menjalani kehidupan. Betul. Selalu diberikan rahmat, hidayah, rezeki, kesehatan, panjang umur untuk kakak-kakak semuanya. Apabila kakak-kakak dalam permasalahan, semoga saja Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan untuk solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Amin ya Allah. Gitu ya Ki ya. Baiklah kalau begitu Ki Macan, siap untuk berbagi informasi kabar viral? Insyaallah. Nah, baiklah kalau begitu. Ini kan menyangkut bencana alam. Mas Jawir ini terus menginginkan para subscribernya, para penontonnya Pintu Misteri ini pun untuk terus mendoakan negara Indonesia. Kalau penontonnya Pintu Misteri yang setia, ya kan, dari awal tahun 2021 Ki Macan terus saat itu memberikan suatu ramalan prediksi. Betul. Ya kan Ki ya, ada sebuah kartu gunung meletus yang waktu itu di ini. Nah, makanya dari situ saat itu pun juga Mas Jawir berusaha untuk mengajak kalian semuanya itu untuk mendoakan negara Indonesia. Karena hanya Tuhanlah, hanya dengan doalah ya ibaratnya Ki ya, itu Tuhan bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk umatnya. Yang seharusnya terjadi tidak terjadi. Kalaupun terjadi ya semoga aja tidak melebihi dari kemampuan negara Indonesia. Ini semuanya pun ada maknanya. Karena bagaimanapun ada beberapa hal yang bisa disampaikan secara langsung melalui live, dan hanya ada beberapa hal yang hanya bisa disampaikan ke Mas Jawir. Sehingga Mas Jawir menutup dan membuat sesuatu hal agar kita doakan gitu. Itu semua ada maknanya. Nah, Ki Macan, ini untuk kabar viral meletusnya sebuah gunung Semeru, ya kan Ki ya, pada tanggal 4 Desember 2021 jam 3 sore hari. Bertepatan ini pada saat gerhana bulan. Nah, sebentar Ki Macan, ini kalau menyikapi fenomena yang terjadi, ini kenapa kok bertepatan dengan gerhana bulan Ki? Ya, sebenarnya gerhana bulan itu udah tanda terakhir dari alam untuk supaya si Gunung Semerunya meletus. Tanda terakhir dari alam. Apakah ada hubungannya dengan gerhana memberikan suatu energi atau apa? Ada tekanan. Jadi sebenarnya si Gunung Semeru itu coba untuk bertahan, tapi si alam sudah memberi tekanan dengan melalui gerhana bulan. Jadi ada tekanan dari bawah tanah untuk gerhana. Makanya kenapa kalau gerhana bulan tersebut banyak sekali air meluap. Pasang di laut itu terlalu besar, tinggi. Itulah tekanan dari bawah bumi untuk menekan ke atas. Berarti ada suatu secara hal yang bisa dijelaskan secara
nyata melalui perputaran rotasi bumi itu tadi ya Ki ya, tetapi kalau menurut spiritual memang semesta yang berbicara dengan memberikan suatu tekanan. Mungkin kalau orang yang jago di fisika mungkin paham untuk perputaran rotasi yang mempengaruhi pasang surut siang malam dan lain sebagainya. Oke lah kalau gitu. Baik Ki, ini Ki Macan menurut spiritualnya pintu misteri, kira-kira apa yang nanti akan terlihat di kartunya gitu ya Ki ya? Nanti saya akan menjelaskan apa yang saya lihat melalui indera penglihatan saya, melalui kartu oracle, indera penglihatan dan pendengaran saya untuk kedepannya Gunung Semeru tersebut. Ya, saya sih berharapnya untuk Gunung Semeru supaya tidak banyak memakan korban. Amin. Jadi kalian bisa antisipasi, mencegah, menyelamatkan diri dengan cara seperti apa. Mungkin dengan pesan alam semesta ini melalui kartu oracle saya, kalian bisa mendengar dan kalian bisa waspada. Betul, harus. Bukan sumpah serapah saya di sini, tapi saya cuman mengingatkan, memberitahu, warning buat kalian supaya kalian sudah waspada. Karena apa? Karena sebenarnya malaikat maut itu kan jangan diajak main-main Mas Yawir. Kalau misalnya pada saat kondisi gunung meletus itu udah parah, ya kalian harus kabur, melakukan evakuasi. Jangan bertahan untuk menyelamatkan harta benda. Gitu loh. Yang pentingnya apa, kalian dulu selamat, keluarga selamat, hindarin dari zona-zona yang rawan. Setelah itu sekiranya sudah rawan, terus baru kalian datang lagi untuk membersihkan rumah. Kalau seandainya rawannya udah selesai, udah stabil, udah kondusif, ya balik lagi. Di sini saya akan memberitahu titik rawan, titik puncak dan titik redahnya nanti. Jadi kalian bisa antisipasi. Ya. Oke, ambil positifnya dari penerawangan saya ini ya. Mas Jawi dan Ki Macan tidak bisa memaksa kalian pun juga untuk percaya, tetapi apa yang terlihat melalui penerawangan Ki Macan hanya ingin memberikan suatu waspada kepada kalian ya. Jadi tolong bijaklah untuk menonton kontennya Pintu Misteri ini ya. Karena kembali lagi apa yang menjadi penerawangan Ki Macan pun juga ada pertanggungjawabannya. Iya, betul. Saya suka yang kayak gini Mas Yawir. Ada asap-asapnya gitu Ki. Gimana kalau okajes kita bakar? Jangan Ki, anak cuma satu itu juga Ki. Nanti Mas Yawir tidak ada bahan bulian. Ini Gunung Semeru salah satu gunung nomor 3 tertinggi di Pulau Jawa Ki ya. Oke. Ini kartu oracle saya mengatakan anak kecil, yang mana tandanya kalau anak kecil itu baru titik permulaan dari Gunung Semeru meletus. Masih titik permulaan. Titik permulaan dari tanggal 4 Desember kemarin ya. Erupsinya memang masih belum, memberikan tanda-tanda seperti turunnya awan panas atau mungkin wedus gembel gitu ya. Yang saya lihat di sini masih titik kecil, masih gejolak-gejolak yang kecil. Masih banyak kemungkinan untuk lebih dari itu. Waduh. Ya. Nah ini ya, Ki Macan melihat sebuah tanda anak kecil ini, berarti hal yang terjadi di 4 Desember itu masih permulaan ya. Belum besarnya waduh, semoga saja tidak terjadi apa-apa. Amin. Saya pun juga ingin mendapatkan informasi kalau Gunung Semeru udah selesai gitu ya. Oke. Kartu kedua. Akan ada titik yang lebih besar lagi nanti. Ya. Di 4
hari ke depan. Jadi untuk para warga yang dekat dari wilayah-wilayah tersebut harap untuk menghindar dulu, cari ke tempat aman, saudara, atau ke masjid-masjid atau ke tempat pengungsian lainnya yang lebih jauh ya. Pasti ini kan BMKG itu kan dia menetapkan mana daerah yang area yang rawan, mana daerah yang lebih kondusif gitu ya. Jadi tolong untuk warga di Semeru ini pun juga mengikuti instruksi apa yang diberikan dari pihak BMKG ataupun petugas-petugas lapangan gitu ya. Betul. Jadi itu kembali lagi Tuhan menguji kita untuk kita bisa meninggalkan harta benda. Ya, jadi pada saat itu jangan beratkan harta benda, jangan beratkan mobil kalian, motor kalian, harta kalian di sana, rumah kalian di sana. Selamatkan diri sendiri. Karena apa? Kiamat pun juga seperti itu nantinya. Jadi kalian harus bisa menyelamatkan diri sendiri, jangan bertahan di tempat lokasi yang mencekam. Itu akan menambah banyak korban nantinya. Oh lah ya itu. Ya. Yang saya lihat sini ya, saya prediksi untuk 4 hari ke depan. Hati-hati. Baik, ini Ki Macan sekarang tanggal berapa? Tanggal 5. Ini 4 hari ke depan setelah kita syuting di tanggal 5 ini. Iya. 5, 6, 7, 8 tanggal 10-an kurang lebihnya. Di tanggal 10-an mungkin Ki Macan ada melihat ada sebuah kartu yang lebih besar gitu ya. Oh alah ya jeng. Kemudian Ki. Ya. Di titik pusat dari Gunung Semeru itu sudah menciptakan lahar panas, yang mana di sini kartu oracle saya mengatakan lingkaran tengah, yang mana lingkaran tengah itu titik dari Gunung Merapi itu sudah waktunya untuk meletus, tapi dia masih bertahan. Kenapa bertahan? Kalian ambil hikmahnya. Kenapa? Karena dia supaya kalian harus menyelamatkan diri dulu, baru dia meledak. Benar sekali, karena kan salah satunya pun juga kan para penduduk Semeru pun juga pasti mereka pun juga berdoa dan antisipasi, iya berdoa. Mungkin pun juga berkat dari doanya para penduduk Semeru pun juga ya Ki ya, pasti kan berdoa untuk pertolongan. Nah ini kesempatan yang dimana Ki Macan melihat 4 harian gitu, ayo ikutin instruksi dari petugas lapangan. Kalau evakuasi evakuasi gitu, selamatkan dulu nyawa. Jangan sampai pada saat sudah mencekam malah sibuk lari. Nah itu dia ya Ki ya. Jeng. Kemudian yang saya lihat di sini melalui vision saya ya. Di jam 9 malam sampai jam 10 di jam 9 malam sampai jam 11 malam akan ada ledakan dahsyat di Gunung Semeru. Ya. Ini ledakan dahsyat, bam. Itu yang akan mengeluarkan lahar. Itu. Waduh. Di jam 9 dan di jam 11 itu. Itu ada ledakan dahsyat yang membuat warga panik. Wah itu. Itu tadi antisipasi dari sekarang, jangan sampai terjebak di lokasi. Jadi ayo Rek, gitu kan Mas Jawi menghimbaukan ayo buru-buruan evakuasi gitu sebelum yang poin intinya itu benar-benar meledak. Waduh nggih. Kemudian Ki malam lagian Yuki ya meledak sekitar jam 9 sampai 11 malam. Betul. Banyak dari warga-warga penduduk tersebut masih bertahan di sana loh Mas Yawir. Kenapa sih? Masih dengan berdoa. Saya tahu doa itu menyelamatkan kita. Betul. Tapi pada saat kondisi seperti ini jangan sekali-sekali bermain dengan malaikat maut. Iya betul juga Saya tahu kekuatan doa itu besar sekali. Tapi Tuhan sudah kasih tanda menghindar dari situ. Karena yang saya lihat kalau misalnya kalian masih bertahan di sana, itu akan ada seperti korban. Bukan Mas Jawir. Jadi asap hitam yang awalnya siang menjadi gelap karena tertutup itu. Nah iya itu. Asap hitam yang tebal yang akan menutup celah-celah manusia dan juga susah bernapas. Nah itu loh, jadi ada berbagai macam. Ada suatu saat kemarin di tanggal 4 itu
asapnya Wedus Gembelnya udah besar sekali. Ini 2 kali lipatnya. Ya, jadi kalau menurut saya untuk warga sekitar sana, ayo coba ikhlasin untuk harta benda. Itu sih yang lebih penting, ikhlasin dulu untuk harta benda. Yang penting keselamatan kalian. Jangan sampai pada saat bom waktu udah meledak, bom, kalian sibuk untuk pergi. Nah itu tadi. Ya karena kalau sudah terjebak dari si asap hitamnya itu, atau dibilang Mas Jawed Wedus Gembel itu, kalian susah untuk berjalan, untuk melihat tuh susah. Jadi rawan sekali kecelakaan dan tabrak-tabrakan nanti. Nah itu loh, Rek. Ya. Kalau siang masih mungkin masih bisa kalian. Tapi kalau malam, lebih parah lagi. Ya. Ayo yang warga-warga sekitar yang mempunyai anak kecil, dievakuasikan dari sekarang. Tuhan baik sekali untuk kalian. Kenapa? Karena tidak langsung. Ini masih bertahap. ada tahap-tahapannya. Ya. Lah tapi kalau seandainya udah dikasih beberapa tahap, manusianya sendiri yang masih bertahan, terus nyalano siapa kayak begitu? Padahal Tuhan udah memberikan peringatan awal, tanda awal, susulan. Ini ayolah manusianya itu yang berpikiran realistis gitu ya Ki yo. Katanya kalian kalau untuk hal-hal asal tidak percaya, tetapi di saat dikasih tanda-tanda kayak begitu, kalian ngotot mau bertahan dan berharap pertolongannya Tuhan. Lah Tuhan nanti mau menolongnya bagaimana, Rek? Tuhan sendiri tidak mungkin dia datang langsung, malah justru dengan pertanda ini manusianya ini yang harus menyingkir. Betul, sigap gitu ya Ki ya. Waduh, Rek yo, ayolah ya, jangan bandel-bandel ya, Rek yo. Yang karena kayak saya lihat berat di harta. Berat di harta. Walah, yo. Ya. Sayang sekali. Walah, terus kemudian Ki. Kalau di 4 hari ke depan tidak ada gejolak kencang lagi, berarti dia tutup sampai di sana. Tanggal 20 dan tanggal 26 aman. Tapi dari 4 hari menurut penerawangan saya, reaksinya semakin parah. Itu hati-hati untuk tanggal 20 dan tanggal 26. Itu akan lebih parah. Gitu ya. Akan lebih parah. Waduh. Tanggal 20 dan tanggal 26. 26. Ini harapannya Mas Jawir. Ya, karena yang saya lihat sini seperti ini Mas Jawir. Pertama dia tempat mati, aktivitasnya mati, dan itu berjalan lagi. Berjalan lagi. Jadi tidak yang langsung semuanya meledak. Berjalan bertahap. Sempat tenang, tapi ada lagi gejolak lagi, ledakan erupsi lagi gitu ya. Waduh, ini Ki Macan memberikan suatu wanti-wanti. Semoga saja apa yang menjadi penerawangannya Ki Macan ini salah ya Ki ya. Dan semoga saja apa yang menjadi penerawangan untuk 4 hari ke depan itu tidak ada aktivitas yang lebih parah sehingga sehingga cukup berhenti di situ saja gitu. Saya harapkan seperti itu. Tidak memakan korban. Tetapi kalaupun seandainya ternyata aktivitas Gunung Semerunya itu semakin meningkat, kitanya manusianya ya harus menyingkir, mengikuti aturan untuk evakuasi. Karena kalau sudah bluk meledak ya kan, jangankan mau melarikan diri Rek yo, ibaratnya itu awan udah gelap gulita, siang seperti malam, mata pedih, panas. Mana ya Ki yo? Nah itu yo, waduh, kemudian Bu. Api di mana-mana. Nah, iya. Api di mana-mana. Kalau kalian mengikuti anjuran saya dengan mengungsi di mana dulu, itu kalian sedikit sekali untuk menemukan api di mana-mana. Tapi kalau misal kalian tetap bertahan demi sesuatu yang ada di sana, itu kalian akan melihat langsung api yang jalan. Waduh, lahar betul. Lahar udah mulai berjalan gitu ya Ki yo. Waduh. Wis pokoknya ini semoga saja para warga Semeru ini mengikuti instruksi dari petugas lapangan yang proses evakuasi ya. Semoga tidak terjadi untuk korban-korban yang banyak. Kemudian apa malih itu Ki?
Ya. Ini bukan suatu suatu kesenangan untuk bisa bilang kebahagiaan. Bukan salah satu kebahagiaan yang akan selesai. Ini berjangka panjang kalau menurut saya. Ya. Jadi kita manfaatkan dengan berjangka panjang itu dengan evakuasi. Ya. Jangan main-main di sini. Jangan main-main. Oh ya. Jangan mentang-mentang cuma ledakan biasa, kalian bisa ambil video segala macam. Itu tanda alam untuk kalian sebenarnya cepat evakuasi. Jangan malah mencari kesempatan lama di sana untuk mendapatkan video segala macam. Karena yang saya lihat di sini ada beberapa kampung yang akan tertutup oleh lumpur dari lahar yang turun itu tadi ya Ki. Karena kan ada lahar panas, ada lahar dingin juga gitu ya Ki. Nah ini Ki Macan melihat di kartunya ini ada celebration ini yang artinya itu bukannya suatu kebahagiaan, tetapi di sini ada suatu himbauan jangan bermain-main dengan semesta, dengan alam. Mungkin ada beberapa yang ingin bertahan di sana untuk mengabadikan momen-momen untuk si Gunung Semerunya ini ya, tetapi jangan bermain-main, tetap waspada itu harus dijaga. Dan kalau sekiranya sudah tidak aman, ayo pergi untuk melakukan evakuasi gitu ya. Waduh, kemudian karena yang saya lihat setebal-tebalnya kabut saya pernah lihat ya, tapi tebalnya asap hitam itu saya nggak bisa lihat. 1 meter tuh nggak bisa lihat, Mas. Nah, 1 meter aja nggak bisa kelihatan loh. Kalian mau kemana? Panik, bingung, mata pedih. Nah, saya lihat seperti itu. Kalau kabut, saya pernah menjalani lewat kabut yang tebal, tapi saya masih bisa lihat 1 meter ke depan. Tapi ini saya sempat masuk di situ tadi, itu udah gelap banget dan akhirnya mata nggak bisa ngeliat dan nggak bisa bernapas. Nah, debu lagi sih. Belum napasnya kita pun juga sesek menghirup debu ya Ki ya. Kemudian Ki ada lagi kartu yang terbaca. Ini pesan terakhir untuk warga-warga yang di sekeliling gunung-gunung manapun adanya. Ya, ini pesan alam semesta untuk kalian bisa menyeimbangkan alam. Ya, jangan memanfaatkan alam. Karena apa? Alam yang ada di pinggir-pinggir gunung itu emang diciptakan Tuhan untuk mengevakuasi kalian, menjaga kalian dari pinggir-pinggir gunung untuk suatu saat kalau terjadi apa-apa itu bisa tameng, benteng. Tapi kebanyakan manusia malah mengambil batu-batu besar yang untuk menjaga daerah sana dipecahin dan juga tanah dikeruk untuk dibawa ke luar. Itu bukan di Gunung Semeru saja, tapi pesan ini untuk di gunung-gunung yang lainnya, yang tanda-tanda akan meledak di tahun-tahun berikutnya. Tanda-tanda yang akan meledak di tahun-tahun berikutnya. Waduh, gimana? Kata-katanya penuh dengan teka-teki. Waduh, tetapi ini ada suatu pesan semesta yang dimana untuk apa yang ada di sekitaran gunung berapi, seperti Semeru, gunung-gunung Merapi, gunung-gunung yang lainnya yang masih aktif, itu ada beberapa batu besar, tanah-tanah dan lain sebagainya. Itu semuanya sebenarnya semesta menompang sendiri apabila nanti terjadi sesuatu agar tidak mudah untuk mengenai penduduk yang berada di sekitar. Ini ada sebuah pesan untuk menjaga alam. Nah, kalau seandainya di sekitarnya gunung itu terlalu dieksploitasi, dimanfaatkan untuk kerakusan manusia, membabi buta, batu yang udah gede-gede seharusnya itu kalau ada lahar turun itu bisa menahan, udah kecil-kecil dibelah-belah untuk manusianya akhirnya sampai rata, sampai habis. Nah, terus di saat alam ini menunjukkan gejolaknya, gunung meletus, nanti nyalahno Tuhan. Sedangkan kitanya tidak bisa menjaga. Nah, ini untuk semuanya ya Ki ya. Jaga alam.
menjaga alam. Ayo mari kita sama-sama menjaga alam rek ya. Boleh memanfaatkan tapi kembali lagi alam itu kan ada suatu keseimbangannya juga. Pasti. Tidak hanya alam, binatang-binatang pun juga, ya kan? Betul. Waduh, kemudian apa lagi nih? Udah cukup segitu aja. Sudah ini kayaknya aja. Cukup pesan-pesan yang saya himbaukan untuk warga-warga Semeru ya. Semeru gitu. Ya supaya bersiaga gitu ya. Cepat memutuskan untuk pindah dulu sementara ini kan hanya untuk sementara nanti kalau udah kondusif lagi kan bisa balik lagi. Betul. Iya. Oh alah iya tapi tetap aja rek mari kita terus mendoakan untuk Gunung Semeru ini semoga saja aktivitasnya itu tidak semakin parah gitu ya. Semoga aja semakin kondusif gitu ya. Ini doanya Mas Jawir, doanya Ki Macan untuk semuanya, dan bagi para subscriber, para penontonnya Pintu Misteri, apa yang menjadi penerawangannya Ki Macan, semoga kalian lebih bijak untuk menyikapi ya, dan sebagai bahan waspada. Dan ayo semoga saja tadi Ki Macan sudah memberikan suatu poin tanggal 20 sampai tanggal 26. Tapi 4 hari apabila tidak ada gejolak yang lebih tinggi, aktivitas lebih tinggi di Gunung Semeru, insya Allah semoga saja tidak ada hal yang lebih parah. Tetapi kalaupun seandainya masih ada gejolak lebih parah, ayo kita bersikap untuk lebih waspada lagi, untuk menjauh sementara. Iya, betul. Gitu ya Ki ya? Nah itu tadi, waduh terima kasih banyak Ki Macan, semoga bisa menjadi bahan waspada untuk para penonton mungkin ya. Waduh ini tadi untuk kabar viral Gunung Semeru fenomena alam Baiklah kalau begitu Mas Jawir dan juga Ki Macan ingin mengajak para subscribernya Pintu Misteri ini untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Mari kita doakan negara Indonesia agar negara Indonesia ini diberi kekuatan dalam menghadapi segala macam bentuk bencana alam. Amin. Gitu ya. Mari kita doakan untuk negara Indonesia, untuk majunya negara Indonesia, perdamaian Indonesia. Kita doakan agar negara Indonesia warganya itu tidak mudah diadu domba untuk melakukan perang saudara. Gitu ya. Mari kita doakan agar penyakit COVID-19 dengan varian-variannya ini segera terhempas di Indonesia secara khususnya dan di dunia secara umumnya. Mari kita doakan terus untuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Baiklah Ki Macan, ada pesan hari ini Ki? Pesan hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan keyakinan. Waduh, sangat positif sekali ini kata-kata pesan hari ini untuk para subscriber yang mungkin sedang dalam titik balik terenol, yang lagi drop gitu ya Ki ya. Ternyata Ki Macan memberikan saran, jangan berserah dengan keadaan, tapi bangkitlah dengan suatu keyakinan. Gitu ya Ki ya. Betul. Mantap, saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.